Halo sahabat setiawan, sampai bertemu lagi di Grafologi Series Part 2. Hari ini kita akan belajar tentang melihat kepribadian melalui kemiringan tanda tangan dan juga besar kecilnya tanda tangan. Anda termasuk yang mana? Mari kita ikuti sama-sama Grafologi Series Part 2. Silakan rekan-rekan ambil kertas A4 seperti ini dibagi dua. Lalu silahkan tuliskan nama, usia, dan tanda tangan. Kemudian tuliskan sebanyak 12 baris apapun yang Anda pikirkan. Sahabat setiawan, dalam Grafologi Series Part 2 ini kita akan belajar tentang kemiringan tanda tangan. Bagaimana melihat kemiringan tanda tangan? Kita membutuhkan satu alat, busur. Ya, pasti semuanya sudah tahu busur itu seperti apa. Kita akan lihat dan saya akan berikan contoh video cara mengukur, ya, contoh cara mengukur kemiringan tanda tangan. Saat ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara melihat kemiringan pilar tanda tangan dan juga bagaimana melihat kemiringan baseline. Ya. Saya akan berikan sampel tanda tangan seperti ini. Oke. Nah, kita akan buat garis imajiner. Garis imajiner adalah garis dari ujung kertas ke ujung kertas yang lain ditarik secara garis lurus. Saya akan buat garis dulu secara lurus, dan kita juga membutuhkan penggaris dan juga busur. Kalau teman-teman pakai kertas A4 dibagi dua itu lebih kecil, karena saya pakai flip chart, mungkin akan membutuhkan busur atau garis yang lebih panjang atau lebih besar. Kita akan buat garis imajiner. Ini kita anggap ini adalah garis imajiner, garis untuk melihat kemiringan pilar. Oke, kalau kita lihat sekilas, ini adalah 90 derajat, ya, tegak lurus sama seperti busur. 90 derajat gitu ya. Kemudian kalau kita lihat pilar ini berarti miring ke kiri. Ya, seperti itu ya. Kita lihat pilar ini yang menghubungkan ini, pilarnya miring ke kiri. Seperti itu teman-teman cara melihatnya. Gampang kan? Oke. Satu lagi, saya akan berikan contoh bagaimana membuat baseline tanda tangan. Membuat kemiringan baseline tanda tangan. Buat tanda tangan seperti ini. Sama seperti tadi, kita bikin garisnya. Nah, kita akan melihat baseline. Baseline adalah arah tarikan. Dari tarikan pertama sampai tarikan terakhir, arahnya kemana? Kalau kita lihat tarik garis, dia arahnya ke atas. Nah, seperti ini. Jadi dia arah tarikannya ke atas. Ini adalah baseline-nya. Ya, kemiringan baseline. Dia miringnya miring ke kanan. Tapi arahnya ke atas. Kemudian juga contoh satu lagi. Seperti ini. Ada yang seperti ini kan tanda tangan? Kalau ini arah baseline-nya ke bawah. Seperti itu contohnya. Oke, ini cara mengukur garis untuk melihat kemiringan pilar dan kemiringan tanda tangan. Nah, kenapa kita perlu mengetahui maksud dan tujuan kemiringan tanda tangan? Kemiringan pilar-pilar tanda tangan menunjukkan relasi emosional, yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan emosionalnya. Apakah ia mampu bertanggung jawab terhadap perasaannya sendiri? Pilar miring ke kiri menunjukkan dan menggambarkan kebutuhan afektif yang tinggi.
masih bergantung kepada orang lain untuk merasa nyaman. Tahu? Emotional dependent. Jadi emosionalnya tergantung dari orang lain. Kurang mampu bertanggung jawab terhadap perasaannya sendiri. Locus of control bergantung pada orang lain atau lingkungannya, atau dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dari dalam dirinya. Pilar tegak menunjukkan pribadi yang menjaga jarak emosional dengan orang lain. Kurang bersedia berdekatan dengan orang lain, tetapi juga tidak menjauh. Agak mampu untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya sendiri. Atau ya, dia lebih bisa bertanggung jawab terhadap perasaannya sendiri, tetapi kurang mampu memenuhi kebutuhan emosional orang lain. Penulis dengan pilar tanda tangan tegak cenderung tampil plain, indifferent, distant. Artinya tampilnya ya biasa saja gitu loh. Kemudian ya acuh tak acuh gitu orang-orang yang berpilar tegak dan menjaga jarak. Penulis dengan pilar tegak, ia cenderung sulit untuk mempercayai orang lain. Pilar miring ke kanan menunjukkan pribadi yang mampu memenuhi kebutuhan emosionalnya sendiri dan mampu peduli atau memenuhi kebutuhan emosional orang lain. Locus of control cenderung internal. Jadi seluruh perasaan, emosinya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dari dalam dirinya. Kemiringan pilar tanda tangan juga mempengaruhi bagaimana penampilan dia, relasi dia terhadap lingkungannya. Penulis dengan tanda tangan pilar miring ke kanan cenderung memiliki kepribadian friendship atau bersahabat, harmoni. Dia sangat menyukai keselarasan, best friend atau teman yang baik. Ia senang berada dalam lingkungan sosial. Silakan bandingkan dengan tanda tangan yang sudah Anda buat. Anda termasuk kategori yang mana? Kategori miring ke kiri, tegak, atau miring ke kanan? Kalau tadi kita belajar tentang kemiringan pilar, sekarang kita akan belajar tentang kemiringan baseline. Arahnya kemana? Ada yang tanda tangannya arahnya ke bawah, ada yang cenderung datar ke samping, ada yang cenderung ke atas. Baseline, tanda tangan miring ke kiri, menunjukkan penulis sengaja ingin menunjukkan dirinya sebagai sosok yang membutuhkan dukungan emosional atau melakukan tindakan-tindakan yang menarik perhatian atau tebar pesona. Nah, itu apabila baseline-nya miring ke kiri. Walaupun baseline-nya miring ke kiri, bisa saja pilar tanda tangannya satu miring ke kiri, tegak, atau miring ke kanan. Nah, interpretasinya beda-beda. Apabila baseline miring ke kiri dan pilar tanda tangan miring ke kiri, kebutuhan emosionalnya memang tinggi karena penuh konflik dan sengaja memamerkan kebutuhan afektifnya sehingga tampak berlebihan. Baseline tanda tangan miring ke kiri, kemudian pilar tanda tangan tegak, sesungguhnya penulis tidak nyaman berdekatan dengan orang lain, tetapi sengaja menunjukkan kebutuhan emosionalnya agar tampak peduli. Atau baseline miring ke kiri, tetapi pilar miring ke kanan, penulis sejatinya sanggup memenuhi kebutuhan emosional orang lain, tetapi malah sengaja menunjukkan bahwa dirinya lah yang memiliki kebutuhan afektif yang besar. Kalau tadi kita belajar tentang kemiringan, sekarang kita akan belajar mengetahui kepribadian melalui ukuran badan tanda tangan. Apakah ukuran badan tanda tangan selaras dengan tulisan tangan? Ukuran badan tanda tangan menunjukkan bagaimana citra diri atau self-image. Citra diri adalah persepsi individu terhadap dirinya sendiri. Persepsi inilah yang berusaha ditampilkan, dicerminkan
dalam perilakunya di depan khalayak. Dia ingin tampil seperti apa di depan orang lain. Citra diri ini belum tentu selaras dengan kepribadiannya. Disebut dengan selaras apabila citra diri maksimal lebih besar 2 kali lipat dari potensi diri yang ada pada ego ideal. Seluruh rasa percaya diri ini menjadi sehat jika citra diri ini juga selaras dengan harga diri atau self esteem. Seperti kita jelaskan sebelumnya, self esteem sama dengan tekanan tanda tangan. Self esteem sama dengan tekanan primer tanda tangan. Karena itu, bandingkan ukuran badan tanda tangan dengan badan tulisan tangan. Bagaimana cara mengukurnya? Kita akan lihat contoh berikut ini. Di manakah letak badan tanda tangan dan badan tulisan tangan? Nah, ini sudah ada tanda tangan dan ini ada tulisan tangan. Kita akan lihat, tentukan dulu baseline atasnya. Ini adalah baseline atas. Oke. Sedangkan ini baseline bawah. Oke. Sedangkan badan tanda tangan adalah bagian tengahnya. Seperti ini. Nah, inilah bagian badan tanda tangan. Lalu bagaimana dengan tulisan tangan? Ini adalah tulisan tangannya. Nah, ini badan tulisan tangan. Nah, ya, ini cara menentukan. Ini adalah badan tanda tangan dan ini adalah badan tulisan tangan. Nah, kita akan belajar ukuran badan tanda tangan dengan tulisan kita. Apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan ukuran badan tulisan tangan. Jika citra diri lebih kecil daripada badan tulisan tangan, tentu tidak sehat. Ia merasa tidak aman atau insecure, kurang percaya diri, sangat menahan diri, dan enggan ada hambatan dalam mengoptimalkan potensinya. Apabila ukurannya sama, maka individu atau penulis cenderung mudah berpuas diri, memiliki aspirasi yang rendah, memilih kehidupan yang rutin, dan kurang berani mengambil resiko. Nah, sedangkan citra diri yang sehat, jika ukuran badan tanda tangan antara 1,5 sampai 2 kali ego ideal atau ukuran badan tulisan tangan. Jika ukuran badan tanda tangan 2 sampai 3 kali lebih besar daripada badan tulisan tangan, maka individu ini suka bicara besar tapi kurang terbukti dari perilakunya. Nah, coba cek juga apakah kalau dia menulis menggunakan huruf kapital semua. Artinya si penulis cenderung ingin menampilkan diri atau hasrat untuk terkenal. Bila citra diri berlebihan atau tanda tangannya berlebihan, jika ukuran badan tanda tangan 3 kali lebih besar daripada badan tulisan tangan, maka ada kemungkinan ia menderita gangguan kepribadian narkisistik. Coba cek bagaimana dengan Anda, bagaimana dengan tulisan Anda, lebih besar mana antara tanda tangan atau tulisan tangan. Baik sahabat setiawan, pada grafologi series ke part 2 ini kita telah belajar 2 cara, 2 metode mengenali atau mempelajari kepribadian. Yang pertama dari kemiringan tanda tangan, dan yang kedua dari besar kecilnya tanda tangan. Ikuti terus channel ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bagikan ke banyak orang apabila channel ini bermanfaat.
Silakan Anda tinggalkan komen, pertanyaan, dan apabila Anda berkenan untuk memberikan sampel tanda tangan dan tulisan tangan, saya akan memberikan alamat email. Anda boleh berkirim dan juga berkomentar melalui kolom komentar yang ada di bawah. Nantikan episode-episode berikutnya, bagaimana kita mengenali kepribadian melalui tanda tangan. Episode berikutnya akan membahas tentang tinggi tanda tangan.